Gimana puasa hari kedua ya? Buat acara nanti kan Kak? King bajunya bagus banget sih Aku King. temanya Ramadan ini adalah, baju siapa? Ini baju aku jahit di tukang jahit kan temanya pokoknya kalau Ramadan kimono. Bagus memajukan UMKM penjahit semua jadi makin kaya raya. Bagus. Iya, begitu. Aku mau dong King baju kayak gini. Tukang jahit biasa Kak, kita belanja. Ya ke udah toko bikinin bahan. buat aku dari kayak gini Nevi. Mau. Pasti akan aku buatkan kalau buat Kakak tuh apa yang enggak. Apa sih enggak, apapun enggak. Dia lagi kesel Kak, 2 jam macet Kak. Kenapa kamu dari tadi pagi-pagi marah-marah nggak puasa ya? Aku puasa dong. Abis kamu kemarin masuk. Jangan sentuh-sentuh ya. Emang kamu puasa? Ingat sekarang kalau menyentuh Dewi Persik cukup gini aja. Ini ada satu informasi. Kemarin Dewi bilang sama aku. Kayaknya aku mau bilang deh, aku akan broadcast message ke semua teman-teman aku dan aku akan bikin pesan di semua media sosial aku. Kalau mau bersentuhan sama Dewi Persik yang lawan jenis cukup begini aja. Kenapa Kak? Apakah James Bond itu melarang Kakak? Kan kamu Kenapa katanya Dewi James Persik? Bond. Kenapa? Hah? Kenapa sekarang kalau Ya orang enggak lawan aku jenis? aku kepengen belajar aja. Bagaimana sih kalau misalkan aku kayak gitu? Oh. Ya, Tapi emang boleh juga kecuali sih. manusia-manusia kayak Kakak Rendelano boleh lah. Manusia kayak Karen. Jadi kalau dia mau menyentuh lawan jenis begini, nggak boleh menyentuh. Iya. Tapi joget tetap, yeah. Kan proses. Iya prosesnya. Kenapa Kak biar viral Kak? Biar viral. Biar kelihatan soleha. Kok kelihatan harus Emang udah soleha sebenarnya. Ya udah kan belajar dulu. Iya. Oh ada dia nabung. Kan tadi kita udah masuk. Kita lagi ngobrol. Biar viral, maksudnya ini biar viral. Ini viral nih. Katanya. Yang satu ini alhamdulillah ya. Ini kan kalau mau lebaran nanti termasuk bulan puasa seperti Iya. sekarang paling enak kalau misalnya puasa, sahur, buka puasa sama pasangan jadi nggak sendiri. Ya kan? Coba kita tanya apa rasanya sahur sama buka puasa sendiri? Kalau aku menikmati apa yang Tuhan kasih. Karena tidak mungkin gini, kita di sendiri nih. Kak Dewi nggak punya pasangan, kita semua di sini nggak ada yang punya pasangan. Iya kita pasangannya pada nggak LDR on the way ya. Kita buka puasa sendiri. Tuhan tuh nggak mungkin tidak memberikan yang baik lagi yang lain. Lainnya gimana? Lain. Yang satu Jadi ini ya. jujur aja nggak usah munafik ya, Iya. anyep gitu. Tapi yang satu ini. Kak, anyep. Ntar ada pasangan, kita pusing. Iya. Iya, jadi mendingan ada pasangan atau enggak? Kalau aku sih Kak, ya Ya gimana baiknya, ya. Yang satu ini pasangan yang menikah, cuman yang satu ini tuh kita salutnya Iya. mereka bisa menerima apa adanya. Iya. Iya, Kalau itu Karen loh. sama Rian mah ada di rumah pasangan. Nggak ada aku. Iya Kak Karen Ada, gua pulang-pulang ada. Ada anak-anak Mas Rian, gue, Ibram enjoy. ada. Nggak ada, jangan Saya gitu. nggak ada. Kita nggak ada. Anak-anak siapa? Bunda. Enjoy. Apa nih? Anjing gue. Oh. Kan nggak boleh ngomong anjing jadinya enjoy. Gini kita hadirkan langsung ya boleh ya. Ini bintang tamu yang begitu luar biasa. Suami istri bisa menerima satu sama lain kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Iya. Bagi-bagi ambiar kita akan hadirkan ini dia. Edi Tansil dan Ani. Hey. Dulu sayang, sini dulu. Iya. Ini menjadi viral di media sosial. Pasangan suami istri menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain ya. Tuh. Menikahnya kapan Mas Edi? Tanggal 5 Februari. Kenapa kamu agak ngomongnya bergetar grogol? Kamu grogi. Tanya pas. Tanggal berapa? Napas dulu tenang Tanggal- santai. Tanggal 5 Februari. 5 Februari. Baru kemarin. Selamat ya Mbak Edi. Selamat. Mbak Edi. Ya. Mbak Ani Ini apa berarti, Mas Edi? berarti ini Mas Edi Roma ya? Bukan. Mas Edi sama Mbak Ani selamat Sama Mbak ya. Mas Edi. Oh ya, kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Namanya orang puasa. Saya ingin tahu di mana pertemuan antara Ani dan Roma ini. Edi. Kita lihat dulu yang satu ini ya, Edi dan juga Ani. Mbak. Ani, ya kenal di mana sih? Kenalnya di sosial media. Kak. Oh, di sosial sosial media. media. Di Iya. ya. Oh iya. Di aplikasi itu ya. Yang mulai gerak duluan tuh siapa? Yang mulai nge-like? Ajak kenalan. Atau mulai DM siapa tuh? Saya Wih, kenapa kamu bisa mulai DM duluan? Iseng pertamanya tuh. Niatnya apa awalnya? niatnya sih ya lebih ke iseng tapi ya lama-lama serius gitu. Kak. Oh iseng, iseng, lama-lama lama-lama serius. Oh, oke. Yang membuat kamu ingin lebih serius tuh apa yang membuat kamu kayak, oh kayaknya Ani ini cocok nih aku sama dia. Ya Ani orangnya baik gitu. Terutama
dari keluarganya juga baik gitu Kak. Dari keluarganya baik. Pertama kan pasti nggak ketemu sama keluarga dulu kan, Ani dulu kan. Iya. Nah ketika sama Ani itu gimana? Apa pertamanya ngeliat Ani lagi live di TokTok, kemudian kamunya kepengen kenalan atau mungkin kamu hanya sekedar melihat di foto aja? Sekedar melihat di foto aja. Oh, Sekedar sekedar melihat melihat di foto. Iya. Ngomongnya agak kenceng ya sayang. Iya, nggak kedengeran soalnya. Coba. Oh, coba. Itu mah Agak kenceng ya, bukan. supaya kedengeran. Oh maaf ya, Ani sampai kaget. Iya, Ani, maaf ya Mbak Ani ya. Mbak Ani, maaf, kita mau tanya soal kondisinya Mbak Ani. Mbak Ani ya. Dengan kondisi wajahnya. Maaf Mbak Ani, ini kondisinya apakah Dari lahir. dari lahir atau ada satu kejadian yang membuat kondisi wajah Mbak Ani menjadi seperti sekarang ini? Dari lahir. Oh dari lahir. Dari lahir. Iya. Kalau dokter, pasti pernah ke dokter dong diperiksa. Pernah. Dokter bilangnya kondisi ini dikarenakan apa penyebabnya? Ya. Gimana ya? Udah bawaan lahir. Bawaan lahir. Memang bawaan lahir Bawaan aja. Tidak lahir. ada karena penyebabnya karena apa misalnya? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Oke. Mbak Ani maaf, usia berapa Mbak sekarang? 23. 23. 23. Kalau suami? Sama. Oh sama usianya. Sama ya, sama Baru usia. menginjak 24. Oh, mau menginjak 24. 24. Iya. Mbak Ani, punten Teh Ani ya orang Teh Sunda Ani. soal ini mah. Teh Ani, dengan kondisi yang Teh Ani miliki, gimana caranya Teh Ani untuk bisa berdamai dengan keadaan? Ya. Sempat ada perasaan minder nggak? Ada sih. Oh ada. Ada. Itu biasanya datang di saat kapan dan apa setiap kali ketemu sama orang ada perasaan seperti itu? Ya setiap ketemu sama orang. Oh setiap kali ketemu sama orang minder. Iya. Soalnya malu. Soalnya malu. Iya. Malunya kenapa? Apa isi hatinya? Iya. Kan aku mah nggak kayak orang lain. Tidak Nggak- seperti orang. Iya. Ya. Terus ketemu sama emasnya ini gimana pada waktu ngajakin kenalan katanya si AA dulu. Iya. Ada perasaan malu nggak? Ada. Gimana? Ya. Gimana ya? Ya gitu deh. Yang nyatain cinta dulu siapa? Iya. Ih cucu. Edi. AA, Edi, maaf, ini pacar pertama kamu atau sebelumnya Sudah punya Punya pernah pacar punya juga. pacar? Kalau boleh jujur sih pernah gitu. Oh dulu pernah. Dulu pernah ada. Kalau Ani, apakah Edi adalah pacar pertama kamu? Enggak, bukan. Oh sebelumnya pernah pacaran Sebelumnya juga? Pacaran juga. Oh oke. Mas Edi ini lagunya hits loh. Apa tuh? Mama kembalilah. Ada lagunya. Edi Siletonga. Astagfirullahaladzim, gue mah kesel sekali Udah loh. lagi puasa, loadingnya lama, lagunya lagu lama. Tambah kita. Maaf ya. Jadi ketika menyatakan cinta itu mbaknya sendiri, Mbak Ani sendiri gimana? Menyatakan cintanya di mana? Ketemu atau lewat DM? Lewat DM. Lewat DM. Lewat DM? Iya. Dari tadi dia udah ngomong dari DM, dari tadi. Terus ketika itu apa langsung diterima atau Teh Ani mikir gitu? Ya mikir sih mikir, tapi ya langsung diterima aja. Langsung apa? Langsung diterima. Langsung diterima. Ini diterima. Tuh ada chattingannya nih. ya. Boleh chat nggak? Boleh. Ya boleh. Kamu aslinya orang mana? Orang Garut. Oh Garut. Salam kenal dari Tasik. Deket kan Tasik sama Garut? Iya. Sebelah sananya lewat Ciamis. Udah panjang banget. Boleh minta nomor kamu nggak? Ih enggak. Emang aku cewek apa? Hei. Kenapa Samarang ya? Samarang. Di Samarang ada di Garut, Kabupaten Samarang ada. Oh daerah Samarang. Daerah Samarang. Oh. Kan Semarang ya. Oh Next. Samarang. Ya next. Next. Udah gitu doang. Hah? Itu gitu doang. Masa cuma segitu doang nggak nomor telepon juga jawabannya apa? Oh enggak ah gitu. Enggak, itu nomor teleponnya ditutup. Ya. Nah setelah nomor telepon kamu pegang, apakah kamu langsung hubungi WA? Iya langsung ke WA dari. Oh langsung ke WA. Langsung ke WA. Terus dari WA itu akhirnya video callan dari sana. Enggak sih. Terus kamu panggilnya apa? Langsung ngajak ketemuan gitu. Oh langsung ketemuan gentleman. Sebentar, pertanyaan saya nih, maaf punten ya Akang ya sama si Tete.
sudah tahu secara fisiknya si Teh Ani begini atau pada waktu itu fotonya berbeda dengan aslinya? Sempat berbeda gitu. Oh sempat berbeda. Tapi saya belum yakin pasti gitu dengan fisiknya gitu dulu itu. Oh. Berbeda tuh maaf. Berbeda. Seperti malu-malu gitu fotonya, seperti gak nampilin semua gitu. Oh, cuman setengah gitu. Iya. Saya juga penasaran gitu kan. Terus pas ketemu langsung gitu kamu lihat aslinya gimana? Sempat agak kaget gitu. Agak kaget juga gitu. Agak kaget, lalu Iya. Tapi nggak mengurungkan niat kamu untuk jadian sama Ani? Enggak. Enggak. tetap mau maju. Kamu tetap Ya mau kamu maju. jujur deh, jangan bohong deh, jujur deh. Iya. Masa kan pasti gini, namanya ini loh kok ya maksudnya kan kita bukan ingin Ya maksud wajar manusiawi. wajar manusiawi ya. gitu. Ada nggak perasaan, duh kok gitu? Ya sempat ada sih Kak. Ada. Jadi gimana ya? Adindut ya. Tapi Iya tapi duluan itu gimana ya? Jadi dianya gak mau gitu, gak mau ditinggalin. oh nggak mau ditinggal. Iya dong. Ani, waktu pas mau pertama kali ketemu sama Edi saat itu perasaan kamu gimana? Ya perasaan aku sih deg-degan. Deg-degan Iya. jatuh cinta ya. Yang kayak gitu sih. Ada ketakutan? Ya ada. Takutnya? Takutnya dia nggak mau gitu melihat. Takutnya dia nggak mau. Iya. Oh, terus tapi setelah tetap mau gimana perasaan kamu? Ya alhamdulillah senang. Abang sebelumnya pernah ada pengalaman ketika deket sama orang lewat sosial media, terus pernah ketemuan juga nggak sebelumnya sama orang lain? Udah. Udah. Sudah pernah? Terus ada pengalaman yang kurang pengalaman menyenangkan, buruk, dia meninggalkan kamu setelah ketemuan gitu? Sering sih sebenarnya. Bukanlah. Jangan dibawa ke dalam perasaan. Oh enggak. Pernah lagi sayang, biar nggak terlalu serius. Dia yang baper. Ayat ada? Enggak ya? Nggak ada. Oke. Memangnya kita ya kalau kenalan di sosial media ditinggalin. Masih bagus Mbak Ani, kita mah ditinggalin Mbak Ani. Ketemuannya pertama kali di mana sih? Di rumahnya Teh Ani langsung? Enggak langsung ke rumah. Di mana warung makan ponyo? Apa di mana? Jalan. Di jalan. Di pinggir jalan gitu? Enggak, di jalan dulu gitu. Terus dibawa ke Rumah. rumah si UU ya. Rumah UU gitu. Oh di rumah. Oke, pertama kali ketemu di situ dan katanya pertemuan kedua langsung melamar bener. Iya. Cucu. Langsung melamar. Alhamdulillah. Doa apa sih Teh Ani? Ini aja udah berapa kali pertemuan belum dilamar-lamar. Mas Edi ada satu pertanyaan yang ingin kutanyakan. Iya, Kak. Pada saat mau melamar itu ngomong ke orang tua gimana? Kan orang tua pasti tahu. Iya. Meyakinkannya gimana? Kan pasti orang tua nanya, kenapa di bla 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 gitu. Iya, gimana ya? Jujur aja nggak apa-apa, kita dengerin kok. Belum ngomong dia. Lupa lagi. Gak enak ngomongnya. Kenapa? Tapi kan kan kita izin kan ke orang tua kamu? Izin. Iya. Iya, orang tuanya jadi Terserah Edi gitu. ya lebih terserah ke saya gitu. Jadi Oh. Oh orang tuanya Edi nggak masalah, mau Enggak. pilih siapa aja gitu. Berarti setuju ketika itu. setuju. Oke, setelah dipertemukan udah kenalan sama orang tuanya AA. Udah. Terus pada waktu ketemu gimana? Kan pulang nih, Teh Aninya udah pulang nih. Kan pasti ngobrol. Ngobrol tuh, Bilang apa orang tua? Yuh Edi, kan gitu kan pasti kalau ibu mah. Yuh Edi dengekeun, gitu-gitu nggak? WhatsApp. Iya, WhatsApp. WhatsApp. Bilang apa? sama orang tua saya gitu. Jadi bilang ya Ani mah orangnya baik gitu. Ani ya. Masya Allah. Walaupun Ani punya kekurangan gitu. Tapi orangnya baik. Tapi Ani orangnya baik gitu. Peduli gitu. Iya. Tapi justru kita yang dapat infonya Edi, ini malah keluarganya Ani yang sempat ragu sama Edi. Kita iya. mau kasih lihat lo ya. Sempat ragu gitu. Masya Allah, Sangat sangat mencintai. mencintai. Jadi gimana keluarga kamu, Ani awalnya ada penolakan atau ragu sama Edi? Ya awalnya sih ragu. Kenapa ragu?
ya nggak percaya aja ada cowok mau sama anaknya gitu. Bahkan pas saya mau ngelamar Ani pun gak ada yang percaya gitu. Iya, nggak ada yang percaya satupun. Ya kenapa nggak percaya, namanya cinta ya Allah yang kasih hati ya kan? Iya sih. Bilang apa katanya? Ya, gimana ya? Susah jelasinnya. Gak Gimana? mungkin katanya. Adi, tapi hatimu tuh geter gitu tiba-tiba ya, deg-deg gitu. Iya. Kalau orang jatuh cinta gitu kan, ini soalnya lupa gua kayak gimana ya? Aku juga lupa jatuh cinta gimana? King gimana King? Terus mana pada lupa aku jatuh cinta, bohong banget. Fred. Gimana sih rasanya jatuh cinta, kita udah lupa. Kalau getar mah bukan jatuh cinta, sakit jantung. Getar gitu, tremor. Dadamu berdebar-debar nggak? Enggak sih. Nggak berdebar-debar? Enggak. Pap, itu asam lambung naik. Ya enggak kan kalau cinta itu mau ketemu itu kan kan Resah. mana gitu salting nggak enak gitu loh. Akhirnya berarti diberikan lampu hijau, orang tua setuju walaupun awalnya ragu. Iya. Gimana cara kamu meyakinkan orang tuanya Ani? Nah itu. Dengan saya melamarnya aja gitu Kak. Dengan meyakinkannya dengan cara melamar aja gitu. Meyakinkannya dengan melamar aja. Dari lamaran ke resepsi jaraknya berapa lama? 10 tahun Kak. Berapa lama dari lamaran terus lama, resepsi? Resepsi. Waktunya berapa lama? Sekitar berapa ya? 3 bulanan. 3 bulan. Oh, cepet atuh, cepet pisan. Tapi lumayan. Berarti menikahnya di tempat Berarti 3 bulannya istri atau pacaran dong. Suami. Menikahnya di tempat istri. Oh di tempat istri. Iya, tempat Terus perempuan. biayanya duit istri apa duit suami? Ya duit suami lah. Atau bareng-bareng? Bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Alhamdulillah ya bareng-bareng. Edi kerjanya apa punten? Di konveksi. Konveksi. Kalau Ani kerjanya apa? Nggak kerja. Tidak bekerja. Ya mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan ada pekerjaan. Tapi kan dari viralnya ini pasti banyak endorse yang datang ya. Iya. Banyak rezeki nggak ada endorse yang datang? Amin. Insya Allah. Belum ada. Belum, amin. Semoga pulang dari pagi-pagi ambiar ini banyak rezeki buat Endorse pasangan masuk, berdua, endorse masuk ya. ya. Ani, bener nggak katanya tuh kamu sudah 3 kali operasi pada bagian wajah kamu? Oh, udah pernah dioperasi ini? Udah. Oh ini yang keberapa sayang? Yang ketiga kali, nggak kalau yang sekarangnya 2 kali lagi. Oh katanya 2 kali Butuh lagi. 2 kali Butuh lagi. 2 kali lagi. Berarti ini yang ke-3 kali. Yang- Butuh 2 kali lagi. Berarti harus 5 kali gitu maksudnya. Yang pertama kali Operasinya di mana? Di rumah sakit Hasan Sadikin. Hasan Sadikin Bandung. Oke, oke. Yang pertama kali itu masih ingat kapan? Yang pertama kali operasi? Udah lama. Udah lama. Sudah lama. Yang terakhir? Sudah lama juga? Udah lama. Oh, tapi memang butuh 2 kali lagi Iya, untuk rekonstruksi atau operasi wajahnya ya? Untuk buat Lu berapa- merapikan. Kenapa? Operasinya 1 kali lagi, yang kedua itu buat ngerapihin katanya. Oh, 1 kali lagi buat ngerapihin. ngerapihin. Tapi ada rencana mau nanti? Ya mau sih kalau ada Rezekinya ya. rezekinya mau. Amin, amin mudah-mudahan. Amin. Oh. Itu biayanya dari siapa kemarin operasi? Ya, Kalau yang dulu itu pakai BPJS. Oh, BPJS. Pertama BPJS. Oh, oke. Iya. Ya alhamdulillah ya. Yang berikutnya apakah BPJS mengcover juga untuk operasi selanjutnya? Enggak. enggak. Oke. Orang tua. Habis berapa itu? Dari kalau orang boleh tua. Ya, ya kan. Udah sempat ditanya nggak untuk operasi berikutnya butuh dana berapa? Kalau saya pernah nanya ke orang tuanya Ani gitu, sekitar berapa? 20. Oh 20 juta. Oh. Semoga dibukakan pintu rezekinya untuk Amin. kalian supaya bisa operasi untuk Ani ya. Tapi Sobat Ambiar ini rezeki juga datang dari Kang Dedi ya. Bantuan ADM. dari Kang Dedi ya. Kemarin juga Kang Dedi sempat memberikan bantuan kepada mereka berdua. Salah satunya memberikan bantuan kontrakan juga ya. Iya. Kita kasih lihat. Masya Allah, alhamdulillah. Kontrakan di mana, di Garut atau di? Di Bandung. 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 Oh di Bandung kontrakannya. Oke, dapat kontrakan 1 tahun, kemudian apa lagi? Tadi dapat uang saku ya. Iya, dapat uang Bang, rezeki dari Pak Dedi gitu, 10 juta. alhamdulillah. Uangnya mau dipakai buat apa? Usaha atau ditabung atau rencana buat operasi? Buat
usaha aja. Iya buat usaha buka warung kecil-kecilan lah di rumah. Oh iya. Ya disimpan Edi. sedikit gitu. Apa Mas Edi? Ya ditabung. Ditabung. sedikit. Ditabung. Edi waktu kamu dapat hadiah uang 10 juta sama dapat rumah gitu, kamu nggak nambah Kang Deddy atau nambah mobil dong satu Kang Deddy gitu? Itu kayaknya kita ikut bintang tamu yang mana ya? Loh, wajar dong, nggak ada masalah. Itu kan hak kita. Nggak wajar, nggak wajar. Nggak wajar ya, Kak? Nggak. Ada Nggak tahu bintang diri tamu. kalau udah dikasih rezeki masih minta lagi. Iya. Yang bintang tamu yang waktu itu ada tuh. Ada kan? Ada Gua nggak kan? ikutan ya, gua nggak ikutan. Gua nggak ikutan puasa. Saya juga nggak ikutan, saya lupa asal. Coba kalian berdua ungkapkan rasa hati Saling kamu, mengungkapkan saling isi sayangnya. hati. Coba. Edi, apa yang mau Eh, sebentar, disampaikan? Aku mau tanya, kalian ada program baby? Program baby maksudnya Kak? Maksudnya apa kepengen cepat-cepat pengen punya baby? Ya, atau anak. Baik, punya bayi, anak. Pengen sih. Insya Allah ya. Insya ya. Allah. Amin. Edi, coba ungkapkan isi Ungkapkan hati. isi Apa yang mau hati disampaikan kamu. untuk King Nasar? Bukan. Ke istri kamu coba. Sama Ani dong. Tatap-tatapan coba. Sama Ani, anak mah diem aja. Coba ungkapkan isi hati kamu ke istri. Coba. Coba Ani, AAT bogoh pisan kaci. Ya pisan. Sampai sahur kita tungguin. Di. Ya ini mau ungkapin dulu, tenang. Batuk. Ani. Ya. Kamu nyaman nggak sama gitu? Jangan. Baik nggak buat Ani? Baik. Gimana? Mau kasih ungkapan apa? Maksudnya apa? I love kawan, you, aku sayang sama kamu. aku cinta sama Selalu bersama. Bilang Mau apa? ngomong apa? Rekayasa cinta. Jangan khawatir ya. Ya. Aku sayang sama kamu itu tulus gitu. Aku sayang sama kamu tulus. Masya Oh, so sweet banget Edi. Terus kalau Mbak Aninya sendiri mau ungkapin apa untuk suami? Mau bilang Aku apa? juga, Mas. Mau bilang apa ke suami? Sok, mangga. Aku juga Mas. Ya, aku juga sih sayang sama kamu. Jangan tinggalin aku. Ya, jangan tinggalin aku ya. Jangan lihat cewek-cewek yang cantik gitu. Kamu kalau lihat cewek yang lain kayak kuntilanak, kalau lihat aku kayak bidadari gitu. Ya, Amin. Amin. Iya dong, harus gitu Ya, ya. itu Kita benar. mau ada warung Itu benar doanya. ya. Kita kembali saat lagi. Oke. Pemirsa di 1001 rumah, macam cara orang cari makan. Cakep. Itu lagu apa pantun? obatnya iman dan takwa. Sebentar. Itu judulnya apa? Stres. Kok yang nyanyi stres juga? Itu buat kamu, biar gak stres. Iya. Ya, seperti juga pemirsa di rumah tidak akan stres karena nonton pagi-pagi Ambiar. Karena kita di bulan suci Ramadan ini kita itu berbagi berkah. Luar biasa ya. Ada kuis interaktif di segmen 4 nanti. Makanya dari segmen awal sampai segmen terakhir harus nonton. Ya, biar berbagi berkah. Caranya gampang kayak gimana, King? Caranya langsung aja kalian telepon ke nomor yang ada di bawah ini. Untuk Jabodetabek 021 791 87700. Untuk di luar Jabodetabek berapa pipa, Kak? Berapa? 21 Kelihatan kan? 877 untuk keluar Jabodetabek. Banyak sekali Apa aja hadiah, hadiahnya banyak kalau sekali minat. hadiah menarik buat kalian yang beruntung pokoknya. Makanya jangan sampai lewat, nonton sampai habis. Ya, Siapa? Semoga semuanya beruntung. pertanyaannya nggak jauh Ata Eke. dari bintang tamu kita, termasuk Iya. bintang tamu yang berikutnya. Ini Single mom yang yang profesinya balik lagi. apa? Manusia silver. Itu model yang kemarin.
Astagfirullahaladzim. Ini Nggak, dia bulan, jadi Nggak boleh DJ. ngomong gitu kan. ini bulan puasa yang benar-benar. DJ, dia balik lagi jadi Gimana, Ki? Oh, jadi DJ. Ya, dibagi-bagi ambiar dia Teguh Dewi Putri. Nyinyirin kamu nih barusan nih, bintang tamu Ini lagi dinyinyirin. Ramadan masih aja. Enggak. Enggak. Kita berempat mengucapkan Terima kasih. terima kasih Jadi ya. DJ, jadi DJ. Ya kan dia Fat. emang DJ. Tahu nggak? Aku balik lagi kenapa? Kenapa? Biar nggak stres. Stres. Stresnya ini bukan Gimana Kak lagunya? kan lagu stres obatnya iman dan takwa enggak ini. Stres obatnya menjadi DJ. Oke. Tengku Dewi. Stres ya? Tengku Dewi kini memutuskan untuk comeback menjadi seorang Kita mau kasih lihat. Bukan di Jol ini ya. Comebacknya seorang DJ Teguh Dewi. silakan sayang. Wi, emang kenapa baru comebacknya tuh sekarang? Emang waktu sama Andrew Andika tuh dia tidak mengizinkan kamu untuk menjadi seorang DJ? Tetep ya patokannya dulu ya. Kalau misalnya balik nge-DJ itu sebenarnya aku maju mundur sih tadi. Cantik nggak? Maju Maju. mundur cantik. Tadi tuh aku masih kayak bimbang gitu ya, kayak balik lagi nggak ya, soalnya sekarang tuh udah punya anak. Nah kalau balik syuting tuh waktunya banyak abis di lokasi, apalagi syuting tuh pagi ke pagi kan, aku kapan lagi sama anak-anak gitu kan. Kalau DJ itu mungkin lebih fleksibel, terus aku juga nggak perlu untuk comeback lagi paling harus nge-rebranding lagi sih emang, tapi kan aku udah ada skillnya. Linknya udah ada juga yang dulu Nah ya. dari link juga, jadi banyak yang nanya, Kak kenapa dari klub-klub misalnya ya Kak mau nggak balik lagi, mau nggak gitu kan. Akhirnya aku kepikiran iya juga ya kenapa harus pusing-pusing. Alhamdulillah aku dikasih skill sama Allah tuh bukan cuma syuting, tapi aku bisa nge-DJ juga ya, Tapi tinggal duta comeback aksaranya aja. dari lebih besar mana? Apa sih nggak paham? Saya Nggak maksudnya mungkin apa? sawerannya ya, Ibadah sebenarnya dikejarnya Wah. sawerannya kali. Sawerannya tuh gede mana? Malah aku nggak syuting tahu kalau sekarang. dulu tuh saweran nggak terlalu happening justru. Sekarang happening loh saweran. Iya ya? Kalau kita lihat di TikTok. Kita ngeliat para DJ Sawer. Tapi bener loh, maksudnya DJ zaman dulu tuh nggak ada tuh yang Nggak begini. ada. Malah justru zaman dulu jujur kalau misalnya di sawer itu kayak egonya tinggi buat kayak Gengsi ngambil gitu ya? gengsi gitu loh. Ya sama kayak kita King, biasanya kalau di sawer kan kasih ke band. Paling ke tim gitu Iya, kan ke yang band. Kan ngambil. band Ya ke sih, tim. tapi nggak semua juga sih Kak. Enak. Lalu kasih. Apalagi kalau yang dolar langsung diselipin, Ya, iya, Kak, say. kita kasih ke band, kita dapat banyak Kak. Kita nggak dapat apa-apa, band semua gitu maksudnya gimana sih? Iya. Ya nggak gitu Kak, kita juga butuh duit. Oh gitu ya? Oh gitu ya? Semua dikasih ke band, beres acara kita bagi di belakang. Ayo cepetan hitung. Gitu. Ya iyalah Kak, kakak mah ih. Ya kalau kecil-kecil oke, kalau dapatnya ratusan Kan juta. kita kalau di sawer 100 juta, 200 juta nyampe. Ya kalau 200 juta mah kasih ke band 50 juta aja Kak. Mungkin solusinya sekarang pakai QRIS kali ya. Pakai kiris. Tapi kan sinetron Ya juga udah lagi kalau Biar lagi nggak saat nggak apa-apa lah nggak ya. apa-apa, boleh lah nggak apa-apa. Kalau Perlan sih oke ya. Tengku Dewi, Perlan mah nggak usah, THR nggak usah. Orang dia sore juga ada di Ramadan itu berkah. Udah nggak butuh THR, kita udah programnya udah banyak. Siapa? Di siapa sih namanya Bu? Tengku Dewi. Sinetron sama Salara namanya Ya, itu. uangnya lebih banyak sama mana? itu gede mana kan sinetron juga gede streaming Kan lagi. sinetron atuh. Jujur, kalau aku jujur nih sekarang sih ya off air. Apalagi air, ya. banyak teman-teman artis yang cerita juga sekarang. Aku nggak mau ngejat satu PH ya, paymentnya itu kadang lama banget, bisa berbulan-bulan, bisa Dewi 3 pemeran bulan. utama deh biar cepet. Iya sih ya kan, dulu aku juga jadi PPU-nya Kak ini. Iya benar. Dewi ya. Jadi Kak, Tengku Dewi, tapi gini, kamu kan tadi bilang kalau syuting kan ninggalin anak waktunya lama, tapi kalau nge-DJ keluar kota juga kan terbang malam. Kalau nggak di Jakarta kan malam juga, berarti lagi tidur nggak bobo kan sama mereka. Oh oke. Ya. Tapi kalau keluar kota kan butuh waktunya agak Gimana? memakan Kan waktu kasihan juga. anak-anak. sebenarnya kalau keluar kota itu paling 1 hari setengah sih, karena kan yang dibutuhin misalnya acaranya malam, check sound tuh sore udah dateng, hari H malamnya nge-DJ, besoknya udah bisa balik pagi. Iya. Sebenarnya kalau sinetron juga banyak yang kadang-kadang artis yang baru melahirin dibawa ke lokasi dia punya ruangan sendiri gitu Iya, ya karena Ya kayak aku dulu kan gitu habis ngelahirin bawa anak Gabriel ya. aku bawa anak kan. iya. Aku waktu anak yang ke-18 juga gitu. Gendong dua-duanya. Aku aja langsung aku bawa bayiku. Ho, 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 ho. Tapi bisa juga banyak yang gitu loh artis yang dia sambil menyusui ya, dia dibawa ke Aku dulu yang lokasi. anak pertama gitu sih. Ya terus maksud lo dia sambil nge-DJ apa begini apa gimana?
Enggak, tapi keren juga selama memang itu barokah, berkah, kenapa enggak ya? Iya, selama walaupun banyak mungkin stigma DJ itu masih banyak yang negatif, Konotasi. tapi sekarang juga banyak yang kayak matcha party, coffee party. Benar, Jadi di DJ siang tuh hari. nggak Ya, Iya, iya. sekarang itu tuh kalau di Jakarta ada partinya pagi hari orang habis lari. running. Jadi minumnya Larinya kopi habis lari jadi sehat Iya, begitu. iya, iya. Kelap running. Ramadan. Iya, ya kalau sebelum Ramadan. Jadi balik lagi ke orangnya masing-masing. Kalau kita bisa set boundaries, batasan kita, ya nggak ada masalah. Selama kita performnya oke, klub juga nggak ngeharusin kita harus begini begitu. Gitu. Ada klub yang di Subang, saya sama Rian pernah kesana namanya Prikitiu. Jangan Sule, bener pergi Diwen. Itu pasti nanti kalau sekarang dia sering lagi manggil DJ, pasti nanti Yuk cus yuk. sana. Iya. Cus live Aku DJ ya. Udah Aku udah, King udah, Kita King udah, udah, aku Dewi udah, udah. ya. Karen belum tuh. Ya, Kak Dewi udah. Tengku Dewi kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Ini postingannya Tengku Dewi. Lagi rame back to Ya Allah, itu dulu dia 2016 DJ ya. Iya, di sini era juga. dan aku ikut nyelam ke galeri tahun itu. Iya. Aku scroll pelan-pelan dan tiba-tiba senyum sendiri. Aku nggak nyangka ternyata aku pernah melewati hidup dengan seindah itu. Versi aku yang dulu, yang berani, yang bebas, yang penuh nyala. Yang kerja sesuai passion music dan nge-DJ. Dan satu panggung ke panggung lain, ke kota satu ke kota lain. Ketemu dengan banyak orang karena hidup terasa berarti. Yang ketawa bareng teman-teman, traveling, menikmati hari tanpa banyak takut. Dan aku mikir ya Allah dulu aku bisa sebahagia ini ya. Lalu waktu Cukup, Kak, berjalan cukup, Kak, cukup. banyak kali loh ini. Ya memang Iya, nggak iya, bisa nggak apa-apa, baca nggak semua apa-apa. sih Kak, Ya. enggak Kak. Terus apa tuh, gimana? Apa tentang caption Tentang ini? caption itu. Iya, jadi tuh tadinya ada teman aku yang ngetekin waktu pas 2000 tren 2006 itu. Namanya Joanna. Dia ngetekin aku tuh pas kita nge-DJ 2016 bareng-bareng. Juana, Bandeng. DJ Joanna. DJ Juana dulu ngetren ya. Jadi terus kita langsung ngobrol-ngobrol kan, kayak seru ya. Iya, kenapa dia kan single mom juga kan, kayak kenapa enggak Beb balik DJ lagi katanya gitu. Iya, tapi aku kayaknya udah kelamaan deh, aku lupa. Jadi banyak teman-teman DJ tuh yang kayak nge-support lagi. Dan dia kayak juga ngomong kayak, aku alhamdulillah ya Beb sampai ke luar negeri gitu-gitu dari DJ loh yang kayak gitu. Kamu tuh mainin DJ-nya apa? Progresif atau mix-mix yang kayak DJ sekarang ini? Komersial aja sih. Oh. Jadi semuanya ya bisa ya. Hari gini kayaknya nggak bisa idealis ya. Jadi Ya, betul, kita, betul. apalagi sekarang lagi tren-tren tok-tok juga tuh kan lagu ya. Lagu-lagunya. Jadi aku yang ngikutin flow aja dan selama aku enjoy sih nggak ada masalah Iya. sih. Ya kita dengar kamu dapat tawaran untuk jadi DJ di Sound Horek ya? Sound Horek tuh sekarang duitnya banyak, panggilannya gede Mudah-mudahan banget. nanti Ya nggak ada masalah juga Iya ya kan? selama. Nggak ada masalah sama mudah-mudahan nanti banyak jobnya ya. Amin habis puasa ya kan. Pas Habis aku comeback puasa. Ramadan. Jadi aku Iya. sekarang ya sambil berbenah diri juga. Sekarang lah. endorse aja dulu, Ya, lumayan. Jualan online shop di Tapi kamu belum jawab loh tadi. apa tuh? Dulu waktu sama Andrew Andika dia masih ngizinin kamu nge-DJ nggak? Waktu dulu sih karena dia DJ juga ya, sempat dia itu kayak ya udah aku aja yang DJ. Oh gitu. Oh, jadi kamu di rumah aja ya. Oke, Tengku Dewi kita mau kasih lihat komentar dari netizen. Ya. Dari yang katanya mau fokus ini itu ujungnya balik ke DJ juga. Nah, bener. Duh kok balik ke DJ lagi sih? Emang nggak takut image-nya jelek? Hah? Bukannya fokus urusin anak? Bebas dan menyala dan bahagia itu dengan joget-joget ke DJ dapat uang ya. Kesetelan awal Yetan. Hah? Aku Tante. suka gaya lo. Lo hebat memang ayo. Semangat Beb, ada Allah untukmu dan anakmu. Mu Beb, gas Beb, Beb. Ya. Oh. Itu yang julid gue curiga akun fake-nya King Nazar deh. Kalau aku tuh nggak pernah Juli. Soalnya bacanya sambil kayak dari hati gitu. Aku kan ini dibayar ya di program. Jadi aku harus memerankan intonasi, pronounce dan semuanya. Ya kalau di luar mah, lebih julid. Itu kan apa tanggapan Dewi? Itu banyak yang pro dan kontra, yang kontranya dulu. Menurut Dewi gimana?
Mungkin mereka kontra karena nggak tahu kalau dulu aku tuh memang DJ juga. Jadi mikirnya kayak ini maruk doang nih, FOMO doang karena DJ sekarang lagi banyak yang disawer jadi balik nge-DJ lagi. Kalau aku lebih kayak kalau ada kesempatan dan ada talenta kenapa enggak? Dan toh aku juga nggak mulai dari awal lagi belajarnya. Bener. Gitu. Aku kenal dia dari zaman dulu sebelum dia jadi DJ. Dia memang dulunya DJ. Sebelum dia jadi DJ dia partner aku bawain infotainment. Dan sebelum dia jadi host infotainment dia juga dulu pernah jualan ikan cupang Slayer juga kan. Ya nggak apa-apa lah selama itu halal nggak apa-apa jualan ikan cupang. Ikan cupang, apa juga ada masalah kok. Emang gue temenan sama dia dari dulu. Memang bener dia DJ dari zaman dulu emang laku banget. Dari DJ sampai dijolimi ya, Wak. Sama DJ. Puasa, aku lagi puasa, aku tahan. Bercanda. Tapi pada saat Rian, Semua orang pernah dijolimi, bener. Bohong banget kalau nggak pernah. pada saat Rian punya sahabat DJ, Rian nggak minat jadi DJ saat itu. Aku aku bakal berminat. Saat itu Iya, kamu dulu jadi kan apa? Saat dia jadi Aku ikan cupang, nah ikan lele kalau nggak salah. Dia mau jadi pengusaha ikan lele sampai sekarang. apa-apa itu banyak. Ternak lele bagus loh sekarang Ternak lele itu. sekarang, Butuh iya, tempat gede. betul. Aku Dewi kita mau kasih lihat ya. Tapi aduh maaf ya ini satu artikel. Artikel ini minta dinaikin sama tukang kendang kita. Dia minta. Tolong Nama tanyain. Tengku Dewi kembali jadi sorotan usai dibandingkan dengan istri baru mantan. Astagfirullahaladzim. Ramadan Karim ya Allah. Tenang ya guys, Ini ya program ini guys, memang marhaban untuk- tiba, marhaban tiba. Ya. Ramadan. Tapi boleh jawab boleh enggak sih, terserah. Kalau merasa nggak penting, Tapi kalau diundang harus jawab kayaknya ya. Tapi mau Deong, say. on a friend 50-50 juga boleh silahkan. bebas itu kan Ya gimana tuh kamu rasanya dibanding-bandingkan sama istri barunya? Abah Lala dong dibandingkan. Wow fotonya kita naikkan Sobat Amia. Iya. Astagfirullahaladzim. Tengku Dewi dan juga Violentina Kaif. Ya ampun. Mau jawab boleh, enggak juga itu hak masing-masing ya. Gak apa-apa aku jawab. Boleh sok. Oke. It's okay. Tengku Dewi lah. Cantik Dewi ya. Udah kalau misalnya untuk dibanding-bandingkan udah pasti lah. Itu Pasti. netizen udah pasti ngebanding-bandingin. Cuma kalau aku selama ngebandinginnya hal-hal yang positif nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah masuknya ke negatif aku nggak setuju sih. Ya. Ya. Jangan menormalisasikan. Jangan dulu gara-gara ya. pujian satu orang tapi yang lain dijelek-jelekan gitu loh. Betul. Tapi kayaknya itu wajar sih kalau dibanding-bandingin. Artis ya pernah menikah dengan si A, kemudian bercerai. Menikahlah dengan si B. A sama si B pasti akan dibanding-bandingin. Pasti akan begitu kayaknya hukum alamnya sama netizen Indonesia tuh ya. Pasti. Kamu ngerespon mereka nggak? Tahu nggak kalau komen? Ada sempat ngerespon karena banyak ada beberapa lah ya DM yang masuk kayak gitu kan. Aku bilang aku nggak ada masalah kalian, maksudnya kalau untuk memberikan pujian nggak masalah, tapi jangan sampai jatuhnya jadi kayak maaf ya kayak ngebullying atau kayak gimana. Itu aku nggak setuju karena ya nggak baik juga kan. Baik ke kamu Maksudnya atau jagalah, apalagi ini bulan puasa, jaga lisan juga, jaga ketikan juga. Apalagi tuh di akun aku juga kena imbas dosanya juga kan. Masalahnya dia. Tapi kamu sendiri tidak merasa dibandingkan kan ya? Kalau aku memang udah di titik yang udah berdamai sih Kak sama masa lalu aku. Jadi sekarang aku juga mencoba sama Andrew juga co-parenting. Secara nggak langsung kan aku berhubungan dengan istrinya yang sekarang juga. Karena anak-anak juga jadi sering jalan juga. Jadi aku berusaha untuk ya menjaga hubungan baik, silaturahmi. Dan aku agak kecewa juga kalau sampai Orang istri beliau juga membanding-bandingkan. dijelek-jelekin. Tapi banding tuh enak loh, bisa di presto. Bandeng. Lapar. Oh sekarang maksudnya komunikasinya baik sama istrinya. Nggak komunikasi secara langsung, tapi anak-anak kan udah mulai ketemu bapaknya lagi. Sama ibu sambungnya. Ya pasti kan selalu kan sama ibu sambungnya Iya. sama anaknya juga. Iya, Kalau ketemu sama ibu sambungnya, kamu oke, nggak apa-apa. Ketemu nggak ada masalah sih Kan sebenarnya. udah beberapa kali juga ya. Iya. Kita mau kasih lihat ini komentar netizen. Mami, semua orang punya kecantikan berbeda masing-masing. Jujur lebih cantik yang ini. Mommy, semua orang punya kecantikan berbeda masing-masing. Don't hate, ya, don't just love. Bun, Bun. Hah? Kenapa ya Kak Dewi, selingkuhan atau pelapor pasti lebih downgrade dari istri sah? Wow. Sempat shock loh aku lihat di acara TV itu. TV mana tuh? Oh, Ini kadang-kala netizen tuh suka manas-manasin ya. dan balik lagi kan standar kecantikan sama orang itu menarik atau Bukan enggak dari itu kan muka. beda-beda Betul, kan. betul.
bukan dari muka juga ya guys. Orang nggak cantik tapi hatinya baik. Iya. Pasti akan Kalau perempuan itu merasa dibandingkan, berarti perempuan tersebut itu tidak percaya diri. Iya. Tidak percaya diri. Kalau membandingkan orang lain ya. Iya. Iya. Jadi Tapi aku tuh karena minta- hidup itu bukan untuk diperbandingkan. Bukan untuk diperbandingkan. Betul sih. Tapi kalau aku sama pasangan aku selalu aku minta dibandingin. Pernah nggak ada juga bandingin aku dong. Berarti Kinasar nggak pede. Bukan gapai dia lagi nggak ada makanya minta. Pasangannya nggak Teguh Dewi tapi Pasangannya nggak ya ada. mudah-mudahan lah ya jadi DJ comeback lagi ke Laris beberapa tahun yang manis, lalu. yang penting berkah bisa biayai anak-anak semua. Jaya. Pokoknya beres Jaya, lebaran. jaya, jaya. Beres lebaran job banyak. Jobnya banyak sampai capek-capek. Iya. Sampai kamu capek untuk kerja sampai nggak ada waktu buat tanggepin netizen. Iya. Benar. Sukses buat Teguh Dewi, kita kembali santai. Jadi pagi-pagi Ambiar Bilal Tatobat. Selamat pagi Halo, Bilal assalamualaikum Mas Bilal. Wabarakatuh. Jadi nama aslinya siapa Bilal Tatobat ini? Bilal Ahmad Gofur. Bilal Ahmad Gofur, Tatobat itu karena tato artis yang sudah tobat gitu maksudnya? Betul. Bilal Tatobat. Oke. Boleh diceritain nggak awal mulanya kamu menjadi tato artis itu dulu itu gimana ceritanya? Dulu berlewat dunia tato dari awal mula 1 SMA sih bang. Satu SMA, 1 SMA aku langsung pas liburan aku langsung bikin tato. oke pertama kali liburan SMA bikin tato. Itu pertama kali. Di sebelah mana? Memang suka gambar kali ya Mas. Tato pertama yang mana? Langsung di luar sih. Langsung di di sini ya, tangan. di tangan. Jadi pertama kali bikin tato, kemudian bikin, Terus tertarik untuk menjadi tato artis. Benar. Oke. Berapa lama jadi tato artis? Berapa lama? Belasan kali mungkin. Belasan tahun. Belajar dari mana? Otodidak atau belajar Karena dari teman? Circle ya teman-temannya orang-orang seperti itu semua. Tapi ini disclaimer ya, bahwa kita tidak mendiskreditkan Ya. Orang yang menggunakan pekerjaan tato artis. Ya, Karena betul. ini kan seniman. Benar. Tapi pada akhirnya ini adalah pilihan Bilal untuk meninggalkan profesi sebagai seorang tato artis. Jadi sekali lagi ini disclaimer dari kami. Karena kami tetap melihat tato artis adalah seorang seniman yang memiliki value juga. Karena tidak mudah juga untuk menjadi seorang tato artis. Karena ada artis juga, Karena kan harus banyak memiliki juga ya. jiwa seni juga. Tato sulam alis itu juga ada juga ya banyak yang tato itu kan. Ya kan? Salah satunya termasuk tato sama nggak sih? Tato sulam alis itu sama kan kurang Sama lebih? nato juga ya, tekniknya sama Ya tato kan juga. sama kan? Iya. Hanya bagian Oh sulam alis itu nggak boleh kan? Iya sebenarnya. hanya kan. bagian yang berbeda. Oke. baru tahu. Oh, boleh diceritain nggak? Ini kalau kita ngomongin soal Bilal Tatobat, cerita hidup kamu zaman dulu dari mulai katanya pernah menjadi anak pang juga. Sekelam apa sih dulu Mas Bilal? Hampir semuanya lah dicobain. Dari ya ngepang terus main PS. ngepang? Iya. Ngepang itu apa ya? Anak pang Anak pang gitu di kayak jalan, di gitu. jalanan. Pang Street. Street Linkin gitu. Park gitu-gitu ya alirannya ya bener nggak? Iya Metallica gitu. Oke. Dari usia berapa kamu tinggal atau hidup di jalanan? Itu dari pas 1 SMA liburan aku karena bikin tato di luar kan. Terus aku mengeluarkan diri sebelum dikeluarin. Mengeluarkan diri Dari sekolah, Dari sebelum sekolah. dikeluarin. Apa alasan kamu memilih untuk hidup di jalanan saat itu keluar dari rumah? Apa karena pengaruh teman-teman? Ya mungkin bisa jadi cuma karena ya pada umur itu saat itu kan ya pengen senang-senang aja gitu. Nah, Kamu asli mana saat itu? Sekolahnya? Daerah mana? Jakarta. Oh di Jakarta. Mabok-mabokan gitu ya Mas? Iya. Tinggal di luar orang tua nggak nyariin? Nyari pasti di Awal-awal? awal. Lama-lama? Lama ya udah kitanya nakal kan dibilangin nggak bisa. Bilal, kalau waktu SMA, waktu zaman dulu waktu tinggal di luar rumah gitu ya nggak pulang-pulang, dapat uang buat makannya tuh dari mana? Kan nggak kerja tuh Mas? Aku waktu pas jadi anak pang kan masih ngamen-ngamen kayak gitu Oh kok. tetap ngamen. udah lah berarti ngomong. Jadi makannya ya dari ngamen-ngamen itu ya? Ngamen, terus pas Tidurnya di udah- mana? Masih di jalan kalau awal-awal tuh. Di mana aja perjalannya gitu ya? Cuma pas udah nato, udah mulai kontrak dan lain sebagainya.
mulai jual narkoba lagi, naik lagi, makin naik, makin naik. Maaf, jual narkoba. Oh, Sekelam itu. Sekelam itu. Itu kamu jualan barang haram tersebut pernah ditangkap polisi ya? Alhamdulillah enggak. Kok alhamdulillah? Justru kalau ditangkap Oh itu yang lain terselamatkan. banyak, kan teman-teman udah banyak yang kena. Bahkan satu apartemen aku tuh kena, untungnya pas aku lagi di luar. Oke. Kamu menjual atau memakai juga? Ya dua-duanya sih. Dua-duanya? Terus Kalau dulu aku membuat- waktu sekolah SMA ya, anak-anak yang pang-pang gini tuh baik sama aku. Karena kamunya? Aku suka traktir jajan Batagor. Ini beneran? Jadi kalau aku lewat tuh suka, Itu beneran. bener yang gini-gini ke aku baik Kak. Idola. Karena suka dijajanin kayak misalkan beli rokok. Kamu terus seneng yakin Batagor. digoda-goda gitu ya, Ki? Aku sering digoda Kak. Apalagi sama yang tatoan gitu kan. Gitu. Tapi baik karena akunya baik. Iya, kok Iya, maksudnya. benar-benar. Kadang tuh orang mereka menilaikan dari penampilan. Iya, sebenarnya Ketika baik. banyak orang menilai Dari dari penampilan tuh gimana? Bila dengan kamu yang bertato, kemudian kamu pakai piercing, hidup di jalanan, saat itu anak pang apalagi ya, stigma anak pang Indonesia sama luar negeri itu beda loh. Kalau di luar negeri itu anak pang tuh genre loh. Kalau di Indonesia tuh anak pang yang tinggal di jalanan, yang selengean, nggak mandi-mandi segala macam. Maaf ya, tidak mandi, Apakah Mas tidur juga di nggak mana mandi? aja. Dulu mau di Oh dulu zaman dulu gak mandi ya. Sekarang kesini mandi kan Mas? Kamu lihatnya tuh gimana? Stigma orang tuh dengan hanya melihat dari penampilan aja. Aku pada saat itu nggak ngurusin apa kata orang sih kak. Nggak ngurus, yang penting gue happy. Iya. Oke. Terus pada akhirnya yang Apa membuat yang membuat Mas jadi hijrah, pengen hijrah, Momen apa? bertaubat, momen apa itu? Pas. Waktu terakhir aku di Bali kan setelah 3 tahun apa 4 tahun kurang lebih di Bali. kayak dikasih semuanya gitu sama Allah dan aku bete, dan kamu Dikasih Bete. semuanya. bete, jenuh. Oh dikasih semuanya tapi bete. Iya, kosong. iya repeat hidupnya gitu-gitu aja. Oke. Dan aku mutusin pulang ke rumah kan ke Jakarta. Berproses deh itu nggak langsung berubah. Cuma udah mulai di rumah kan, udah mulai nongkrong, udah jarang dan lain sebagainya. Pada ya titiknya pas aku lagi di rumah teman aku itu apa? Kita lagi party dari pagi sampai malam, lagi tinggi-tingginya jam 2 apa jam 3 gitu. Kayak ada yang bisikin aku tuh bahwa lu tuh diciptain bukan untuk seperti ini gitu. Detik itu juga aku nangis di depan teman-temanku. Oh. Terus mereka bingung. Lagi tinggi-tingginya tiba-tiba ada kayak bisikan bahwa Mas itu diciptakan bukan untuk jadi seperti ini gitu. Iya. Udah aku nangis, pulang ke rumah, dibukain sama orang tua bingung lagi kan jam segitu disangka mau tangkap polisi. Iya. Atau enggak, aku minta maaf, mesti kayak orang tua, naik ke atas ke kamar, mandi wajib pada besar, baca Quran sampai subuh, besoknya hidup aku berubah 1000 derajat. Itu awal mulanya. Datang begitu saja. Alhamdulillah. Tidak ada yang menduga ya. Dalam keadaan justru dalam keadaan yang Itu dalam keadaan seperti itu. seperti itu. Seperti itu. Ada orang yang membantu kamu untuk membuat kamu jadi lebih baik, membimbing kamu misalnya dengan Pada ilmu saat itu? agama? Enggak. Aku bahkan hijrah tuh enggak terinspirasi dengan siapapun gitu. Kayak tiba-tiba aja seperti Dari itu. diri sendiri. Cuma ya titik jenuhnya tuh dari mulai awal aku di Bali gitu. Cuma berproses kan. Mentoknya pas hal itu, pas malam itu. Dibukakan pintu hatinya. Alhamdulillah. Bilal, kita mau kasih lihat yang satu ini. Tangis Bilal dapat bisikan untuk berhenti maksiat. Istri wafat di awal hijrah. Bulan madu di surga. Saat itu sudah beristri. Istri belum lama sih 2 tahunan. Oh, Maksudnya pernikahannya hanya bertahan sampai 2 tahun. Enggak, 21 day. Gimana Mas? 21 day, Maaf. 21 hari. 21 hari. Usia pernikahannya 21 hari. Oh, mohon maaf ya. berarti setelah masnya hijrah menikah. Menikah. Menikah Itu hanya pun hanya waktu 21 hari. Setelah itu dipanggil sama Tuhan. Sakitkah istri Mas almarhumah? Apa? Sakitkah istri almarhumah? Iya sakit kak. Jadi pas aku nikah pun beliau udah nggak bisa bangun. Oh. Pas
Sakit apa? Komplikasi atau apa gitu. Komplikasi. Tahu dia sakit sebelum menikah atau? Enggak, sesudah lamaran jelang seminggu sakit. Oke. Sesudah lamaran, seminggu kemudian Masnya baru tahu kalau beliau ada sakit. Tapi Sebelumnya belum tahu. Enggak, pas pertama kali bertemu nih sehat afiat. Sehat. masih berapa lama berhubungan Mas bertunangan sama istri? Gak cepet kah prosesnya? Nggak sampai sebulan kenal nikah. Oh nggak sampai sebulan kenal langsung menikah dan 21 hari setelah pernikahan langsung meninggal. Bilal, Ya. saat itu kamu dengan proses hijrah kamu yang artinya memang sedang belajar bertumbuh, kemudian diberikan cobaan. Ketika istri berpulang, apa dalam pikiran kamu saat itu? Yang padahal saat itu kamu sedang mencoba untuk kembali ke jalan yang benar, mencoba kembali beriman, bertakwa, tapi justru dicoba dengan hal yang tidak mudah. Apa kalau dibilang sifat manusiawinya, kalau dibilang sedih ya sedih Kak. Cuma ya alhamdulillahnya dikasih ujiannya pada saat aku udah berhijrah, pada saat aku udah bertobat. Aku nggak bisa mikir kalau dikasih ujiannya pada saat Belum berhijrah ya masih Mas? begajulan, mungkin aku bisa bunuh diri kali Ya, kan. ya. Karena kan Allah nggak mungkin ngasih ujian. Di luar batas kemampuan. Justru kamu melihat justru karena gua berhijrah, gua semakin beriman dan bertakwa, gua bisa melewati ini semua. Mohon maaf, sedari tadi kami perhatikan bahwa Bilal ini menggunakan alat bantu dengar ya, betul ya. Ada permasalahan dalam pendengaran. Kenapa Mas? Penyebabnya Masalahnya apa Mas? Udah bolak-balik rumah sakit, beda-beda sih jawabannya. Oh gitu. Iya. Apa Yang terakhir yang dokter bilang apa? Katanya radang telinga, kelainan tulang pendengaran, dan terus kalau dioperasi juga 50-50 katanya gitu. Sedari kapan itu? Enggak lama sebelum nikah. Jadi aku bertubi-tubi tuh sakit, hampir setahun gitu. Sembuh, sehat, kenal perempuan, nikah, malah meninggal gitu. Jatuh ketiban tangga guling-guling. Oke, soal Bilal dengan kehidupan yang kamu jalani, pernah kamu lewati dari jalanan, kemudian juga pada akhirnya kembali ke jalan yang lurus dan benar, cobaan demi cobaan, apa yang bisa kamu rangkum dalam kehidupan kamu, yang bisa kamu bagikan untuk kita? Apa? Sebegitu indah sih skenario Allah Kak. sebegitu Aku tuh nggak indah nyangka skenario bisa Allah. detik ini. Aku juga nggak pernah berpikir aku bisa berubah gitu. Padahal zaman dulu tuh teman-temanku banyak yang mati dalam kondisi seperti itu kan. Aku amit-amit nauzubillah kan. OD maksudnya gitu ya Mas ya. Maaf Mas, sekarang pekerjaan Masnya apa? Aku ada jual parfum sama gamis. Jual parfum dan gamis. Masya Allah. Hebat. Bilal, kalimatnya adalah sebegitu indah rencana Allah. Sebegitu indah skenario. Skenario ya, skenario. Berprasangka baik pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali saat lagi.